أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah beserta para santri dan santriwati MBS Singkut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajelis. Semoga dengan pertemuan ini, dengan majelis ini akan menjadi saksi bagi kita bersama nanti di yaumil qiyamah, karena kita sudah melakukan salah satu bentuk dari amal soleh. Salawat dan salam senantiasa tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah serta para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pertemuan bulan yang lalu. Kita sudah melewati faedah singkat dari tafsir surah An-Nasr. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ilmui bersama dan dapat kita amalkan. Insya Allah malam ini kita akan masuk ke dalam faedah daripada tafsir surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-ayah. Al-ma'un secara bahasa sederhana artinya adalah barang-barang yang bermanfaat, ya. Barang-barang yang bermanfaat. Sebahagian ahlu tafsir mengatakan al-ma'un ini adalah barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Kalau kebutuhan rumah tangga itu seperti apa contohnya? Kuali, ya, panci, baskom, ya kan? Kebutuhan rumah tangga, ya. Dan diantara asbabun nuzul daripada surah Al-Ma'un ini, tapi wallahu alam sanadnya sahih atau tidak, adalah akibat perbuatan salah seorang pembesar daripada orang kafir Quraisy, yang ketika itu datang kepadanya seorang yatim. Lalu ketika datang, si kafir Quraisy ini langsung menghardik dan membentaknya, ya, menyakiti anak yatim tanpa dia memiliki rasa belas kasih di dalam hatinya. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat pertama sampai ayat ketiga di dalam surah Al-Ma'un itu bercerita tentang pembesar-pembesar kaum Quraisy.
Kemudian ayat keempat dan keenam bercerita tentang orang-orang munafik. Ya. Jadi ayat 1 sampai 3 tentang cerita kaum kafir Quraisy, ayat 4 dan 6 bercerita tentang kaum munafikin. Kita masuk ke dalam ayat yang pertama. Maaf, saya terjemahkan dulu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah dia orang yang menghardik anak yatim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak pula dia menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang dia dalam salatnya lalai. Alladzina hum yuraun, yang dia dalam salatnya berbuat riya, melakukan riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah untuk memberi bantuan dengan barang-barang yang bermanfaat. Jamaah kaum muslimin dan muslimah serta para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan? Para ulama mereka berbeda pendapat tentang makna ad-din di dalam surah Al-Ma'un. Yang pertama, ada yang mengatakan makna ad-din adalah agama. Makanya kalau kita lihat di dalam Quran, sebahagian Quran dimaknai dengan agama, mendustakan agama. Kemudian ada yang mengatakan ad-din di sini maknanya adalah hari pembalasan. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan ad-din adalah Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, yang sering digunakan oleh para ulama adalah makna ad-din dalam surah Al-Ma'un adalah hari pembalasan. Lalu pertanyaannya jamaah, siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yukadzibu biddin tersebut? Orang yang mendustakan agama itu. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un ini, yang mendustakan agama tersebut siapa? Maka para ulama ahlu tafsir mereka mengatakan yang dimaksud di antara 3 tokoh kaum kafir Quraisy. Ya, di antara 3 tokoh kaum Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, ya. Kemudian yang kedua Al-Walid bin Mughirah. Kemudian yang ketiga Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Ada yang bisa ngulangin? Yang pertama siapa? Abu Jahal. Yang kedua Al-Walid bin Mughirah. Kemudian yang ketiga Al-As bin Wa'il. 3 orang. Dan ketiga gembong kaum kafir Quraisy ini, mereka meninggal dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Akan tetapi ketiganya pula anak-anaknya masuk Islam. Ya, anak-anaknya masuk Islam. Abu Jahal, anaknya masuk Islam. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya kufur, anaknya muslim. Kemudian Al-Walid bin Mughirah, anaknya masuk Islam. Bapaknya kufur. Anaknya siapa? Al-Walid bin Mughirah? Khalid bin
bin Walid, panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Al-As bin Wa'il, anaknya masuk Islam, yaitu Amr bin As. Bahkan sampai ke cucunya pun terkenal, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Kalau nggak bawa catatan santri lupa. Kalau nggak bawa catatan santri lupa. Maka kata para ulama, menuntut ilmu itu kalau nggak bawa catatan seperti orang makan tapi disuapin di belakang. Nah, suap nasi tapi di belakang. Coba Adam, ingat nggak? Ketiga anaknya siapa? Itu bukan anaknya, itu bapaknya. Masya Allah. Itu bapaknya. Siapa tadi anak-anaknya? Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As. Ya, inilah. Nah, di antara tiga tokoh gembong kafir ini, kafir Quraisy ini, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak ada berita yang spesifik mana di antara ketiganya, ya. Dan para ulama berselisih tentangnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak mengimani hari kiamat. Ini di antara ciri umum akidah mereka. Mereka tidak mempercayai hari pembalasan. Kalau kita kaitkan dengan akidah kita, akidah Islam, tidak sah keimanan seorang muslim sampai dia betul-betul beriman tentang adanya hari pembalasan. Ya. Salah satu pokok akidah Islam yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam sanubari kita adalah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Ini saya sampaikan untuk terkhusus kepada para santri, ya. Mungkin kalian nanti akan kemana-mana. Di luar sana ada sekelompok kaum yang dikenal dengan kaum ateis, ya. Kaum ateis. Kaum ateis ini keyakinannya tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya Allah. Mereka mengatakan dunia ini, jagat raya ini ada begitu saja, ya. Tidak ada yang menciptakan, kata mereka. Jadi kata mereka manusia, hewan, tumbuhan hidup dan mati secara otomatis. Nggak ada yang menghidupkan, nggak ada yang matikan. Ini akidah daripada mereka. Dan kaum ateis ini, kata para ulama, adalah kaum, mohon maaf, yang lebih kufur dari kaum jahiliyah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mohon maaf, lebih kufur, kata para ulama, dari iblis. Loh, kenapa? Kenapa dikatakan oleh para ulama kaum ateis lebih kufur dari iblis? Karena kalau kaum jahiliyah di zaman Rasulullah SAW dulu, dia masih meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki kepada mereka, Allah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Hanya saja mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi ubudiyah, ya, dalam sisi uluhiyah, dalam sisi ibadah. Begitu juga iblis. Mohon maaf ini, karena sering menyebut iblis ini, tapi bukan jelek ya konotasinya, ya. Begitu juga iblis, dia meyakini Allah itu sebagai penciptanya. Ketika iblis bersumpah, apa kata iblis? Wahai Rabbku, izinkanlah aku, berikanlah aku tangguh, ya, untuk menyesatkan anak cucu Adam. Hanya saja iblis dia membangkang dan ingkar terhadap perintah-perintah
Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kaum ateis sama sekali dia tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya yang menciptakan. Sampai di sini anak-anak santri paham? Paham ya? Nah. Baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan? Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah kata Allah orang yang menghardik anak yatim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan hari akhir, mereka jarang sekali memiliki kasih sayang di dalam hatinya. Sehingga dengan anak yatim ia pun akan terlantarkan. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, maka dia akan sedikit sekali memiliki rasa iba. Kenapa? Karena seakan-akan dia merasa hidup itu akan selamanya. Seakan-akan dia merasa apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan akan mengekalkannya. Ya. Dan dia merasa tidak akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perasaan tersebut dia berlaku semena-mena, menyakiti, ya, bahkan menzalimi anak yatim. Walaupun hartanya banyak barangkali ya, tapi dia tidak peduli dengan keadaan anak yatim yang ada di sekitarnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasannya hartanya akan mengekalkannya. Padahal menyantuni anak yatim pahalanya luar biasa, ya. Mengasihi anak yatim pahalanya luar biasa. Dan pembesar-pembesar kaum Quraisy ketika itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang luar biasa. Akan tetapi dengan kekayaan tersebut mereka berlaku semena-mena, ya, mereka zalim, ya. Sama seperti kisahnya Qarun, ya, sama seperti kisahnya Qarun. Siapa Qarun ini? Ada yang tahu Qarun siapa? Qarun ini adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang begitu berlimpah, ya. Sampai kekayaannya menjadi buah bibir sampai sekarang, ya. Bahkan menjadi mimpi dan angan-angan setiap orang yang ada di masa sekarang. Makanya kalau orang sekarang nemuin sesuatu yang ada dalam tanah, langsung dibilang itu harta korun. Kalau kita ya bilang harta karun. Nah, korun ini dia berlaku semena-mena dan dia hidup di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan korun ini pamannya Nabi Musa, ada juga yang mengatakan dia adalah sepupunya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kaumnya Nabi Musa, akan tetapi dia melampaui batas, berbuat zalim, ya, berbuat zalim. Wa atainahu minal kunuz, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya perbendaharaan dunia, yang mana kunci harta Qarun tersebut dibawa oleh orang-orang yang kuat. Orang yang kuat itu tidak mampu untuk membawa kunci-kuncinya saja, belum hartanya, baru kuncinya. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya mengatakan kepada Qarun, wahai Qarun, jangan kau berbangga diri, jangan kau menjadi orang yang sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbangga diri. Maka ketika diingatkan seperti itu, apa kata Qarun? Qal innama utituhu ala ilmin indi.
Dia mengatakan, aku bisa seperti ini karena keilmuan yang aku miliki. Ya. Suatu hari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ini keluar dengan segala bentuk kemegahannya. Maka ketika keluar dengan gagahnya, hati-hati orang yang condong dan cinta kepada dunia langsung bilang, ini Qarun hebat nih. Ini baru orang hebat, ya. Orang, kalau bahasa sekarang, orang sukses katanya. Ya. Langsung dipuji-puji. Akan tetapi ketika itu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, celakalah Qarun. Celakalah Qarun beserta hartanya. Kenapa Qarun celaka? Karena dia tidak menggunakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan dirinya di akhirat kelak. Bahkan dia menggunakan hartanya untuk berlaku semena-mena dan berbuat zalim. Maka jangan sekali-kali kita sandarkan kecerdasan kita, kita sandarkan kesuksesan kita sandarkan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya, karena itu adalah bentuk daripada kesombongan yang akan menghalangi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah mendapatkan peringatan, maka Qarun pun menentang, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dan hartanya ke dalam bumi. Harta yang banyak, ya, sampai kuncinya tidak bisa dibawa oleh orang-orang yang kuat, ya, saking banyaknya, saking beratnya. Akan tetapi harta tersebut tidak bisa menolongnya sedikit pun. Berbeda dengan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berkah. Hartanya akan menjadi wasilah baginya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke bahasan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah serta para santri yang dirahmati Allah taala, anak yatim dalam timbangan syariat Islam adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum balik. Kalau sudah balik nggak yatim lagi, ya. Kalau sudah bisa cari uang, sudah bisa hidup sendiri, itu nggak disebut yatim lagi. Ya. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan manusia disebut yatim kalau bapaknya yang meninggal. Tapi kalau hewan disebut yatim kalau ibunya yang meninggal. Paham? Manusia disebut yatim kalau bapaknya yang meninggal, yang mati. Hewan disebut yatim kalau induknya yang meninggal. Jadi kalau ada anak ayam, induknya mati, anak ayam itu disebut anak yatim. Gitu ya. Iya, kaidahnya seperti itu. Jadi ada anak kambing nggak punya induk, nyusunya masih dikasih sama orang karena induknya mati, itu anak kambing, anak yatim. Gitu. Dan di antara akibat orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan adalah suka menghardik anak yatim. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulnya, dia sadar bahwasanya mendidik anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Kata Rasul, aku dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga. Sambil Rasulullah menunjukkan dua jari, satu jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya dekat sekali. Dan kafilul yatim, yang mengasuh anak yatim yang dimaksud oleh para ulama adalah yang mengasuh dari belum balik sampai dia balik. Ya. Tapi kalau kita berbuat baik dengan anak yatim, tetap saja mendapatkan pahala
yang besar. Suatu ketika, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil ngeluh. Dia mengeluh kepada Rasulullah tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mau enggak kalau aku beritahukan kepada kamu sesuatu yang bisa melembutkan hatimu dan Allah akan berikan kebutuhan-kebutuhanmu? Tentu, bala ya Rasulullah, tentu. Apa kata Rasulullah SAW? Irhamil yatim wamsah ra'sah wa at'imhu min ta'amik. Kasihilah anak yatim, ya, sayangilah anak yatim, eluslah kepalanya dengan kasih sayang, berikan dia makan seperti makanan yang engkau makan. Jadi kalau anak-anak sekalian, ada sahabat, ada teman yang yatim, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, karena pahalanya luar biasa. Ya, jangan sampai diterlantarkan. Kalau kita terlantarkan, itu termasuk dari bahagian, khawatirnya kita termasuk dari bahagian orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Ini adalah ciri orang yang mendustakan hari pembalasan dalam surah Al-Maun ini. Kikir dan juga mengajak orang lain untuk kikir. Ya. Padahal memberikan makan kepada seorang miskin itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, di antara amalan yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka jahanam adalah memberikan makan kepada orang miskin di masa paceklik. Ya, saya ulangin, di antara amalan soleh yang bisa menyelamatkan seorang adalah memberikan makan kepada orang lain dalam masa paceklik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada hari paceklik, pada hari kelaparan, ya. Pada hari kelaparan. Dan ini pahalanya luar biasa, ya. Itulah faedah dari memberikan makan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kata Allah, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami dahulu di dunia bukan termasuk orang yang mendirikan salat. Walam naku nut'imul miskin, kami bukan orang yang suka memberi makan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala gandengkan dua amal yang soleh ini, yaitu salat dan memberikan makan kepada fakir miskin. Itu merupakan amalan yang akan disesali oleh manusia nanti ketika dia tidak melakukannya di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang salat. Kan? Alladzina hum an salatihim sahun, yang dia lalai dari salatnya. Para ulama mereka menjelaskan orang yang lalai dalam sholatnya ini adalah orang diantaranya yang pertama yang meninggalkan rukun sholat, ya, meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat.
Kemudian bisa juga orang yang sholat terbiasa di luar waktu, ya, menyengaja sholat di luar waktu. Kemudian juga termasuk di dalam ayat ini terancam orang-orang yang suka menunda sholat, ya, udah masuk waktu sholat ditunda-tunda sampai matahari tenggelam. Kemudian juga termasuk orang-orang yang tidak tumakninah, dan termasuk orang-orang yang riya di dalam sholatnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semuanya ini. Karena percuma kalau kita capek beribadah tapi kita nggak berusaha untuk menjaga hati kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di yaumul qiyamah amal soleh yang kita lakukan khawatirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat menentukan. Saya akan bacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kalau nggak salah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Ini buat kita untuk menjadi motivasi, semakin bersemangat untuk ibadah salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha," barang siapa yang betul-betul menjaga salatnya karena Allah, ya, karena Allah, kanat lahu nuran, maka dia nanti pada yaumul qiyamah akan diberikan cahaya, wa burhanan, akan diberikan petunjuk, wa najatan, akan diberikan keselamatan yaumul qiyamah, pada yaumul qiyamah. Ingat, barang siapa yang menjaga salat. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Wa man lam yuhafiz 'alaiha," barang siapa yang tidak menjaga salat-salatnya lalai, salat di luar waktu, salatnya tidak tumakninah, cepat-cepat, ya, atau meninggalkan rukun-rukun salat, apa yang terjadi? Lam yakun lahu nurun, dia tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cahaya, wala burhanun, dan tidak akan diberikan pada yaumul qiyamah nanti petunjuk. Padahal nanti kita di sana butuh sekali dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat manusia dikumpulkan, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ya. Matahari didekatkan dengan sedemikian rupa, ya. Kemudian manusia pada saat itu kebingungan, kepanasan, ya. Maka di saat itulah kita sangat butuh dengan amal soleh yang kita lakukan. Wala najatan, dan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan. Jadi enggak sholat, enggak selamat. Ini yang kita khawatirkan. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, al-farqu bainana wa bainal kafir as-shalah. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir as-shalah. Dan di antara para ulama juga ada yang mengatakan, mohon maaf, ini saya sampaikan, orang yang tidak sholat muta'ammidan secara sengaja, betul-betul dia tidak menganggap kewajiban sholat tersebut, maka dia sudah kufur dari syariat Islam, ya. Orang yang tidak sholat, dia tidak akan selamat pada yaumul qiyamah. Kemudian tidak cukup hanya sampai di situ, kata Rasul, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada yaumul qiyamah dia akan dibangkitkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Kira-kira kalau nanti yaumul qiyamah kita dibangkitkan, tiba-tiba samping kanan ada Fir'aun, samping kiri ada Qarun, di depan ada Haman, belakang ada Ubay bin Khalaf. Rasanya hati ini gelisah, ya. Maka sebelum terlambat,
sebelum terlambat kita fikirkan dengan baik. Kita fikirkan dengan hati yang baik. Ini salat adalah kebutuhan kita, tabungan kita nanti pada yaumul qiyamah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah min amalihi as-salah. Kata Rasulullah SAW, yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya bagus, maka insya Allah semua amalnya bagus. Kalau salatnya bagus, tauhidnya bagus, maka insya Allah semuanya akan selamat. Maka dari podium ini saya mengajak terlebih kepada diri sendiri dan kepada jamaah semua, mari kita sama-sama dan bersemangat lagi untuk menjaga sholat. Kalau malas, ya, kalau lagi malas, kita ingat, nanti khawatir dibangkitkan dengan atau bersama Fir'aun, ya, bersama Haman. Haman itu siapa? Ada yang tahu? Anak santri? Haman itu menterinya Fir'aun, ya, menterinya Fir'aun. Bersama Ubay bin Khalaf juga. Ubay bin Khalaf ini adalah saudagar kafir yang selalu dia menggunakan hartanya untuk mencaci dan mencela Rasulullah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya dalam salatnya. Dan saya bawakan ini bukan berarti yang membawa itu sudah selamat dari riya, tapi kita belajar bersama, bermuzakarah, ya, mewanti-wanti tentang bahayanya riya di dalam salat. Karena kita khawatir amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena riya itu menghapuskan amal. Riya ini jamaah adalah penyakit yang berbahaya, dan fasilitas dalam ibadah, fasilitas riya dalam ibadah itu sangat banyak. Ada orang yang riya dengan salatnya, ada orang yang riya dengan sedekahnya, ada orang yang riya dengan ilmunya, ada orang yang riya dengan harta dan sebagainya, ya, sehingga riya tersebut bisa menghapuskan amal. Karena syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama mutaba'ah, betul-betul mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang dilakukan karena riya ini adalah ciri kaum munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka berdiri menegakkan salat, mereka salat dalam keadaan malas. Sebenarnya yura'unan nas, mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Maka di antara ciri kaum munafik kata Rasulullah SAW adalah yang di zaman dahulu yang berat untuk salat subuh dan isya. Kenapa? Dahulu di zaman Rasulullah salat subuh mereka masih dalam keadaan gelap, sehingga kaum munafikin di zaman itu kadang nggak kelihatan, ya. Tapi di siang hari dia terus salat bersama Rasulullah SAW. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan orang-orang munafikin itu kata Allah, tidaklah mereka ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjauh dari penyakit riya ini. Amin. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamna'unal ma'un, dan orang yang mencegah memberi barang-barang yang bermanfaat. Tadi sudah disebutkan
barang-barang al-ma'un itu adalah barang-barang seperti kebutuhan-kebutuhan dapur. Allah sebutkan ayat ini, saking pelitnya orang kafir di zaman itu, orang kafir Quraisy, barang-barang dapur pun nggak boleh mereka pinjamkan kepada saudaranya. Ya. Padahal kalau kita lihat secara harga tidak begitu besar, tapi karena mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menganggap ketika meminjamkan tersebut adalah pahala dan sebagainya, mereka pun tidak melakukan yang demikian. Maka di saat ada orang yang pinjam barang, ya ini untuk para pelajar ya, kalau ada yang pinjam buku, pinjam pensil, kasih. Pinjam pena, kasih. Pinjam tip X, kasih enggak? Kasih. Tapi yang minjam pun tahu diri, ya. Kadang yang minjam dipinjam tapi enggak dikembalikan. Itu enggak boleh ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu, kata Rasulullah, bernilai sedekah. Kurang lebih inilah faedah singkat dari tafsir surah Al-Ma'un. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang ini tadi? Anak santri. 3 orang kafir Quraisy. Adam. Anafal. Abu Jahal. Hah? Siapa? Al-Walid bin Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il. Anaknya Abu Jahal siapa? Ini mending ngapal ini ya daripada ngapalin nama artis. Kalau ditanya siapa nama pelawak, Sule gitu ya. Ingat semua. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Al-Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid ya. Saya dulu waktu belajar sirah lihat cerita Khalid bin Walid itu luar biasa ya. Luar biasa aja dari panglima perangnya Rasulullah SAW. Kemudian anaknya Al-As bin Wa'il, Amr bin As ya, cucunya Abdullah bin Amr bin As. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini bisa menambah keimanan kita dan menambah semangat kita dalam beramal soleh. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nas'alullah salamah wal afiyah walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.